Bapak Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi, menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah pagi ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini ada kesaksian pujian dari Ibu Aldilora untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, saya undang, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Minggu tanggal 23
Juni 2021, umat-Mu kasih anugerah. Kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sebab hanya melalui firman-Mu hidup kami diubahkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 15 yang berbunyi, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Pagi hari ini dalam pertumbuhan iman rohani kita rindu bertumbuh ke arah mana? Firman Tuhan mengingatkan bahwa lingkup dan arah pertumbuhan kita adalah bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, sebagaimana ayat yang dibaca tadi. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya, yaitu menjadikan kita serupa dengan gambar Kristus. Roma 8 ayat 28-29. Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mengusahakan dan menggumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 28-29. Dia menggambarkan dirinya seperti orang yang menderita sakit bersalin sampai jemaat menunjukkan rupa Kristus. Galatia 4 ayat 19. Dalam bahasa John Ortberg, tumbuh secara rohani berarti hidup yang makin lama makin seperti Kristus. Jika dia berada dalam tempat unik kita, memandang seperti Kristus, memandang kalau dia melihat melalui mata kita, berpikir seperti dia berpikir, merasa seperti dia merasa, dan dengan demikian berbuat seperti dia berbuat. Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus tentang sasaran transformasi ini, yaitu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Apakah yang termasuk di dalam segala hal ini? Jika kita mau menjadi dan menjadikan murid Kristus, hal-hal apakah yang perlu dibangun? Saudara, dari konteks teks perikop ini kita mendapati beberapa aspek pertumbuhan ke arah Kristus. Yang pertama, bertumbuh dalam pengajaran, di mana sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu dalam Efesus 4 ayat 13-14. Yang kedua, bertumbuh dalam karakter, di mana sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Kami ulangi, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Yang ketiga, bertumbuh dalam pelayanan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 12. Pertumbuhan ini ditujukan bagi orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
Efesus 1 ayat 1, Efesus 4 ayat 12. Jika bertumbuh dalam segala hal tersebut adalah bangunan pertumbuhan, maka dasar bangunan yang harus diletakkan dahulu adalah pribadi dan karya Kristus yang menyelamatkan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 13. Saudara, anugerah keselamatan ini membuat kita terhubung dan tinggal di dalam Kristus, yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan berbuat bagi kemuliaan-Nya. Kita tidak dapat bertumbuh dan berbuah dari diri kita sendiri di luar hubungan dan persekutuan dengan Kristus. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di mana pribadi dan karya Kristus serta hubungan dan persekutuan dengan Kristus ini menjadi dasar bangunan pertumbuhan menuju kesempurnaan dengan Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saudara, pada akar dan fondasi keselamatan di dalam Kristus, kita bertumbuh dan dibangun dalam segala hal ke arah Kristus. Segala hal ini meliputi bertumbuh semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan firman-Nya, mencerminkan karakter Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, arah transformasi kehidupan orang-orang percaya dan bahkan semua kehidupan kita adalah agar menjadi murid-murid Kristus yang mencerminkan cara hidup dan pengajaran Kristus dalam segala hal. Jika kita mau melihat transformasi terjadi, orang percaya pertama-tama perlu mengalami transformasi menjadi murid Kristus yang sejati. Kemudian mereka diperlengkapi untuk menjangkau dan menjadikan orang lain mengalami transformasi menjadi murid Kristus juga. Saudara, pemuridan adalah kunci transformasi murid Kristus, tubuh Kristus yang dikasihi Kristus. Pemuridan meliputi pertumbuhan dalam semua aspek keserupaan dengan Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut bersyukur atas firman-Mu. Pagi ini kami rindu Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan dalam mengikut dan mengiring Engkau, semuanya adalah hanya tertuju kepada Kristus. Doa yang penuh kekurangan kami pohonkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pagi ini berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.